Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama lagi gue di sini, Christian, dan rekan gue. Bilkis. Sekarang kita masih ada di Bipreneur Podcast. Sekarang sudah jam berapa? Tepuk tangan. Jam 5 ya? Sekitar jam 5 kan? Dan kali ini gue akan membahas tentang Bipreneur itu sendiri. Dan gak kalah menarik, karena apa? Karena narasumber yang hadir pada kali ini adalah orang-orang yang tentunya punya peran penting buat Bipreneur itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan ya Kak Sasa, Mas Mantara sebagai Ketua Umum Bipreneur. Halo. Juga, ya, halo. Apa kabar Kak? Sehat? Mantap. 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 Lalu yang kedua ada koordinator HC, yaitu Kak Muhammad Razifa. Apa kabar Kak? Halo, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Baik ya? Kesibukannya apa nih Kak? Alhamdulillah. Ngurusin bisnis sama nugas aja. Oh, masih lancar ya bisnis ya di pandemi kayak gini ya? Mulai lagi. Lalu kita juga kedatangan tamu dari aktivis Bipreneur, yaitu Nabianka Amanda. Halo Bianca. Halo Bianca. Bianca ada kendala. Coba kita lihat dulu ya. Mungkin oke. Mungkin bisa kita lanjut aja dulu, nanti mungkin ada kesalahan teknis sedikit. Gak apa-apa lah ya. Parah disawain. Gak apa-apa. Oke. Soalnya kita juga nggak tahu tiba-tiba kayak gini ya, namanya teknologi. Online ya. Namanya online. Mungkin diajarin aja. Kita bisa langsung ke Bilkis ya. Bilkis boleh langsung. Iya. Makasih, Chris. Oh ya, di sini BTW kita lengkap banget loh ini. Zoom. Keren ya? Mantep. Kayak lengkap banget, jarang aja gitu ada orang pakai Zoom. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat. Semangat. Kayak langsung aja. Di sini udah ada 3 orang hebat nih. Wah, gila sih. Ini inspirator para aktivis di Bipre. Jadi pasti yang nonton juga bakal banyak yang penasaran banget sih pastinya. Kenapa sih kalian bertiga tuh milih Bipre? Maksudnya tuh ceritain gimana awalnya kalian bisa masuk Bipre. Apa sebelumnya itu ada yang selain Bipre atau kalian masuk gara-gara teman kalian? Dan kalau misalkan emang pengen Bipre, kenapa sih harus Bipreneur? Boleh dong, dari Kak Sasa boleh, dari Kak Razifa boleh. Yang duluan deh. Oke. Biasanya sih ladies first sih. Dari Kak Razifa dulu boleh. Man first. Man first. Kak, ceritain dong. Dulu ya. Ya kayak halo semua. Kalau misalnya ditanya awalnya gimana sama Bipre, ya sama lah kayak kebanyakan binusian pada awalnya, pasti ketemunya di Expo. Dan waktu itu tertarik ngunjungin booth-nya karena ya namanya itu Bipreneur, ada kata prenernya yang ya menjurus ke entrepreneur kan. Nah di situ mikirnya wah ini UKM sejalan nih sama jurusan, sama cita-cita gua. Dan cita-cita gua satu-satunya jadi entrepreneur, dan jurusan gua itu ada itu bisnis manajemen. Itu sejalan tuh, akhirnya masuk. Dan ternyata pas sudah masuk wah match juga nih sama cita-cita, jadi ya tetap lanjut sampai sekarang. Terus dari situ juga pas mau masuk juga ada harapan lah dari Bipreneur apa yang bisa didapat. Yang pertama yang pasti ya soft skill, dan berharapnya pas setelah masuk itu dapat relasi banyak, dan bener aja. Pas sudah masuk, relasi yang saya dapetin di Bipreneur itu bener-bener luas banget. Bener banget sih, bener banget. Mantep. Dari 3 region lagi ya.
kenal semua. Iya. Iya, banyak Mantep sih. banget Iya. relasi-relasi Oke. dari orang yang benar-benar background-nya bisnis. Berarti emang dari awal udah tertarik sama bisnis ya, Kak? Iya, udah. Oke. Lanjut, Kak Sasa. Boleh? Oke, giliran aku ya. Ini seru Ya. nih kayaknya. Kayak gitu. Bakal panjang nih kayaknya. Iya, kayaknya lumayan deh. Jadi sebenarnya kayaknya cerita ini nggak akan bisa ketebak karena beda ceritanya sama Razifa. Bukan dari awal emang niat yang masuk Bipre. Jadi aku emang awalnya itu sebenarnya orangnya itu cuek, pendiam sih enggak sih, cuman apa ya kayak orangnya sebenarnya nggak mau tahu. Cuman karena berasa kayak expo wajib pilih salah satu. Jadi sebelum waktu itu tahu Bipre itu dari pacarnya Cici. Nah, Cici itu dari Bipre juga, terus dia bilang masuk Bipre aja. Ya udah daftarnya Bipre karena nggak mau pusing, nggak mau nyari tahu kayak ini tuh kerjanya ngapain, ini apa tuh nggak mau tahu. Berarti Terus, awalnya nggak tahu ya ini tuh ngapain, Kak? Iya, karena nggak tahu. Tapi cuma tahu kayak binus entrepreneur kayak ya boleh juga lah. Terus sama satu lagi ada daftar Himkom. Cuman di sepanjang proses ternyata lebih seretnya sama Bipre. Gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Biar Oh, nggak panjang-panjang lah ya. Ya. Terus kenapa lama-lama kok Kalau bisa Kakak tuh- jadi Kak, netep gitu, Kak? Netep di Bipre gitu. Apalagi sekarang jadi ketua umum nih. Tuh, aduh, Sebelum dari Kakak tuh awal itu, Gimana? dari Region awal mana? tuh nggak ada kepikiran. Kenapa? Sebelumnya dari region mana, Kakak? Alam Sutra. Ih, parah banget dia nggak tahu dari region mana. Kak, biar Oh, karena- biar penontonnya tahu. Oh iya. Alasannya boleh juga. Kak. Iya. Iya. Bukan kita. Udah langsung kita. Gitu ya. Jadi sebenarnya tuh aku dari SMA itu udah sering banget jadi ketua. Terus pas masuk kuliah itu nggak ada kepikiran sama sekali kayak mau jadi ketua. Udah kayak capek soalnya tahu kan kayak kerjanya tuh lumayan berat, tanggung jawabnya juga gede. Jadi pas di kuliah tuh maunya ya udah kuliah aja, have fun gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu emang mungkin apa namanya feeling jadi ketuanya tuh emang udah dari dulu gitu loh. Jadi pas masuk ke Bipre nggak bisa main tinggal aja, berasa kayak aduh kayaknya nggak Jadi bisa udah nih mendarah kalau misalnya daging main ya, asal Kak? keluar. Mendarah daging banget. Iya, lebaynya bisa bilang kayak gitu tuh, mendarah daging. Keren. Jadi maksudnya kalau misalnya aku tuh orangnya Padahal kalau misalnya udah kerjain sesuatu sampai habis gitu loh, terus nggak pernah mau setengah-setengah. Terus emang prinsip aku emang udah diajarin sama orang tua juga untuk bukan jadi followers tapi jadi leaders gitu. Wah, mantep. Mantap. Keren. Setuju banget. Idaman Oke. sekali. Idaman banget. Oke, Bianca udah masuk? Udah masuk belum? Bianca, udah dengar? juga. Bianca, oh my god. Mantap, Bianca. Perkenalkan Bianca. Boleh, Bi, perkenalan dulu, Bi. Semuanya, nama saya Bianca, saya aktivis bagian Entre 1 dari Region Bekasi. Halo, Wih, Bi. Halo Bekasi. Bianca. Halo, Bianca. BTW kabar? Bianca baru masuk nih. Iya, tadi ada gangguan. Ayo, Iya, udah iya. nggak apa-apa, Bi. Asik. Santai. Paling nanti absen kurang aja. Ada koor HC soalnya di sini ya. Aduh, Absen tuh, jangan absen. dong, udah hilang satu. Oh, udah hilang satu ya? Waduh. Hati-hati loh. Waduh, sayang banget, Bi. Kemarin gara-gara salah invite. Salah invite? Walah. Invite apa? Ada orang namanya Bianca juga yang di-invite. Bukan aku, Bianca yang satu lagi. Ya ampun. Mulai keluhannya langsung disampaikan ke Kak Razifa ya nanti secara pribadi. Iya, boleh nanti setelah ini ya. Nggak ada revisi ya? Udah kadaluarsa. Pertanyaannya sih sama. Oke, Gimana? pertanyaannya. Kenapa mau masuk Bipre? Terus pasti kan ada latar belakang dulu dong kalau sebelum mau masuk Bipre. Entah kalau tadi dari Kak Razifa kan dia masuk karena dari Expo ya, dari Expo dia daftar. Terus kalau Kak Sasa disuruh sama pacar cicinya ya tadi ya? Mantan. Benar. Mantannya Cici. Sekarang
Cicinya. Udah mantan, iya. Nah, kamu nih kira-kira dari mana nih? Kalau aku tuh waktu itu awalnya sama pas Expo. Sebelumnya aku juga nggak terlalu tahu banyak tentang Bipre kan, karena waktu awal masuk BINUS juga, aku masuk BINUS kayak masuk aja daftar, nggak cari tahu banyak tentang BINUS. Nah awalnya tuh pas keliling Expo, aku tuh sebenarnya awalnya pengen masuk UKM renang, tapi ternyata nggak ada di Bekasi. Nah, terus teman-teman sekelas aku tuh benar-benar pada rame banget. Ada satu bus yang mungkin aku nggak bisa sebut UKM-nya apa, tapi itu benar-benar penuh banget. Jadi, aku juga kayak males gitu kan kalau misalkan harus ikut-ikutan. Nah, waktu itu kebetulan di Bipre tuh kosong. Terus aku nanya-nanya sama Kak Flo waktu itu yang jaga stand-nya. Kebetulan Kak Flo itu FL aku waktu itu. Jadi aku banyak ngobrol juga kan sama Kak Flo. Sebelum aku apply, aku tuh biasanya nyari tahu dulu tentang sebelum aku nyemplung ke satu organisasi kan, nggak mau ntar salah masuk jurang kan bahaya juga, makanya aku kayak nanya-nanya dulu. Salah masuk jurang. Iya, serem banget. Kak Flo juga kan kayak, oh ya Kak Flo orangnya bisa dipercaya, jadi aku nanya-nanya banyak juga ke Kak Flo, terus Kak Flo ngejelasin di Bipre tuh kayak gini, dan aku tertarik juga sama Bipre karena emang awalnya aku pengen jadi entrepreneur juga, terus karena mungkin bisa ngebantu nyari teman-teman baru sama nyari banyak kesempatan-kesempatan baru, jadi aku senang juga bisa daftar Bipre. Gitu. Mantap. Aku mau nambahin. Apa, Kak? Boleh. Tadi ini kan ngomongin soal Bipreneur kan, untuk pertama kalinya maksudnya dalam podcast. Tadi sempat Bianca ngomong kalau misalnya booth Bipreneur itu sepi. Ini mau meluruskan nih, Iya, mungkin. Iya, boleh Tadi. Iya, biar nggak salah paham kan, nanti dikira kayak. Ya, benar. Gimana gitu. Gimana Kak, coba lurusin Ini tolong. kalau kalian inget ya, coba Bipreneur dibentuk tahun berapa? 2016. Wih, gila. Tepuk tangan sih, Pak. Mereka ingat. Ingat dong. Jadi Bipreneur tuh bener-bener masih baru. Dan tahun 2016 itu di Bekasi tuh belum ada Bipreneur. Jadi bener-bener masih seumuran jagung. Bahkan lebih muda daripada umur baby jagung, tau gak? Makanya mungkin kayaknya baru sama tahun ini kayak baru 2 tahun deh. Iya nggak sih, Diva? Kak Diva? Apa di Bekasi gitu? Di Bekasi baru 2 tahun kan totalnya? 2 apa 3? Jalan 3 ya? Intinya gue generasi kedua lah di Bekasi. Iya, baru generasi kedua, makanya belum gitu banyak orang yang kenal Bipreneur. Gitu, makanya that's why mungkin belum banyak yang kenal. Nah, itu mungkin buat yang lama itu emang dia udah umurnya udah puluhan. Udah beda lah sama Bipreneur. Gitu, jadi teman-teman yang mendengarkan, jadi jangan seujon ya. Iya. Tapi waktu itu juga pas aku keluar keluar ke bus itu emang pas lagi sepi-sepinya, karena aku kayak kloter pertama gitu loh, yang lain-lain kan pada belum ada kelas lain, jadi baru kelas aku doang. Terus kelas aku tuh kayak langsung nimbrung ke satu UKM itu karena kayak ikut-ikutan aja gitu loh, Kak. Oh iya, biasa pada ikut-ikutan. Kebanyakan ikut-ikutan sih. Nggak mau pusing juga. Iya. Benar. Tapi pas gue sih rame, makanya gue ikut juga. Soalnya rame di Bipre booth-nya. Makanya gue ikut-ikutan aja. Berarti kita beda kloter. Gitu. Kalau gue sih karena di ilmu KKFL. FL bilang udah masuk Bipre aja. Maksaan ya. Udah gampang, ikutin aja katanya gitu. Oh ya udahlah. Gue bilang karena gue nggak tahu apa-apa kan, ya udah ikutin aja. Jadi gitu. Gila, bayangin sekarang Christian udah dikasih kesempatan buat bawain podcast sama Bilkis. Gila. Coba kalau Bipre, coba yang mana yang ada podcast gak ada? Gak ada, udah kita doang. Nama gue cuma ada di kelas doang kayaknya. Nyampe ke sini-sini. Oke, lanjut, Chris. Oke. Lanjut ya. Ini sekarang pertanyaannya nih sih paling banyak ditanyain ya sejauh ini ke kita-kita. Itu keuntungannya apa aja sih yang didapetin dari ngikutin Bipre? Entah itu jadi pengurus, jadi ketua umum,
jadi aktivis. Terus sejauh ini apa sih value yang bisa didapetin atau kayak tadinya gue mau masuk BINUS tuh karena gue pengen begini. Ternyata setelah gue masuk, gue bisa dapetin hal yang lebih dari apa yang gue ekspektasikan gitu loh. Jadi kira-kira kalau kakak nih, Kak Sasa sebagai ketua umum, kira-kira dulu kepikiran nggak sih buat jadi ketua umum? Atau seiring berjalannya waktu, karena emang tadi mendarah daging jiwa ketuanya itu, jadi gue mau gue harus jadi ketua gitu loh. Gue nggak mau orang atau istilahnya kayaknya gue bisa nih bangun Bipre yang dimulai dari 2016 ya, 8 Januari itu, bisa nanti tuh sampai gede, sampai kakak udah lulus pun masih ada perjuangannya sampai akhir. Kira-kira apa sih keuntungannya yang kakak dapetin? Oke. Yang pertama itu tadi, sebenarnya aku go with the flow aja sama Bipre. Nggak ada ekspektasi apapun, apalagi sampai jadi ketua umum, sampai jadi sekarang. Cuman aku itu selalu ambil kesempatan, kalau misalnya ada sekecil apapun kesempatan, pasti aku ambil. Aku usahain selalu ambil. Termasuk menjadi ketua umum. Karena aku tahu menjadi ketua umum itu pasti lebih banyak belajar lagi dibanding hanya sekedar menjadi aktivis. Makanya aku ambil kesempatan menjadi ketua umum. Nah, kira-kira kalau misalnya kamu tanya, benefitnya apa sih masuk ke Bipre? Ini aku ceritain di point of view aku ya, sebagai ketua umum yang aku rasain dan yang udah aku dapetin. Jadi gini, pertama masuk Bipre itu, ekspektasinya adalah, pasti punya ekspektasi dong masuk Bipre. Apalagi tuh saya kan bisnis entrepreneur. Pasti mikirnya kayak, oh gue bisa bikin bisnis masuk sini. Bisa jadi CEO gitu ya? Pasti nggak jauh-jauh dari sana lah mikirnya. Orang-orang yang mikirnya ke sana, sebenarnya itu salah. Jadi aku ubah mindset aku, di mana aku menaruh ekspektasi, oh Bipre itu bisa bikin aku saat ini juga langsung punya bisnis. Itu salah. Jadi aku ubah mindsetnya menjadi, gimana caranya aku bisa manfaatin pengalaman dan pengetahuan di Bipreneur tentang tanggung jawab, tentang leadership, tentang pokoknya semua soft skill itu untuk masa depan aku nantinya. Gimana caranya memanfaatkan itu semua biar nanti bermanfaat untuk aku di masa depan. Jadi bukan untuk aku yang sekarang. Kalau teman-teman berharap something yang instan, kayak sekarang, oh gue masuk Bipre, nanti dalam kurang dari 1 tahun dapat langsung bisnis. Itu kan impossible kan? Bukan impossible sih, maksudnya kemungkinannya kecil. Makanya aku ubah mindset aku, gimana cara nanti ini bakal kepake di masa depan aku. Gitu. Benar banget. Ya ada kalau kepikiran kita bakal sukses ke depannya langsung gitu, kita malah jadi males-malesan sih. Jadi kayak mikirnya, oh gue ikut Bipre, biar nanti bisnis gue lancar nih, dibantu, kayak gitu. Tapi kita sendiri males-malesan ya sama aja sih kalau mindset iya, gitu. Iya, betul. Benar banget. Iya. Problem solving-nya kalau misalnya kalian ikutin Bipre terus, problem solving kalian tuh benar-benar diasah loh di Bipre. Karena di angkatan kalian sekarang, maksudnya pengurus kita yang ngurusin angkatan kalian, kita sengaja naruh, bukan kita yang terlalu banyak ngatur. Jadi kalian gimana caranya bisa pecahin masalah sendiri. Ketika kalian udah nggak bisa, baru pengurus bantuin. Di situ sedikit demi sedikit problem solving kalian itu makin bisa keasah, makin bisa meningkat. Kalian ketika menghadapi masalah yang menurut kalian sebelumnya berat, tiba-tiba bisa jadi kayak enteng. Itu kalian nggak sadar belajarnya. Gitu sih kalau yang buat aku banyak bertanya paling ngaruh. Banyak banget. Banyak buat bertanya sih. Oke. Mantap. Dah, silakan. Tepuk tangan dulu. Silakan lanjut, siapa? Yang mau Bianca atau Karazifa nih? Karazifa dulu deh, yang lebih banyak pengalamannya. Yang lebih banyak pengalamannya. Sama sih Kak, tadi pertanyaannya Kak, keuntungan apa aja yang didapetin kalau ya jadi pengurus atau ketua umum. Kalau dari Kakak kan koordinator, kira-kira apa sih yang dapetin dari koordinator terus?
kenapa milihnya koordinator gitu loh. Kan ada yang lebih, mungkin kakak tuh spesifikasinya bisa lagi gitu loh. Nggak cuma sebagai koordinator aja. Atau memang BIPRE udah menentukan bahwa oh ini tuh cocoknya koordinator ini tuh. Oh, atau enggak sebelumnya kakak emang udah daftar ketua umum juga nih? Enggak. Oh iya, jangan kemarin saya enggak. Waktu itu nggak daftar jadi ketua umum. Emang gitu. Awalnya emang udah langsung request-nya di koordinator karena sebenarnya tanggung jawab saya tuh bukan di organisasi doang gitu, ada di tempat lain. Nah, ditakutkan kalau misalkan nekat ke ketua umum bisa berpengaruh nanti ke BIPRE-nya. Jadi ya, agak bawa dikit lagi lah di koor aja gitu. Kalau misalkan ditanya benefit apa yang bisa didapatkan, sebenarnya mau koordinator, mau ketua umum, mau ketua regional, bahkan mau aktivis pun, kalau menurut saya sama aja. Apa yang didapat yaitu 3, pengalaman, relasi, dan ilmu. Pengalaman ya, pengalaman berorganisasi, pengalaman memimpin, kemudian ilmu yang bisa dapat entah itu dari orang-orang di sekitar, atau misalkan dari koornya. Itu kan kita bisa dapat ilmu dari situ kan. Nah, Iya. yang tadi pertanyaan nomor 1 yang udah saya jawab, ya itu relasi. Karena dari organisasi itu ya kita bisa kenal, ya Christian bisa kenal saya bisa kenal Christian, saya bisa kenal Zaza, saya bisa kenal pengurus-pengurus yang ada di dalam Sutra, pengurus-pengurus yang ada di Kemanggisan. Itu kan background mereka banyak loh yang bahkan udah handle bisnis sampai 3 itu di Bipreneur ada. Dan dari situ kadang kalau misalkan rapat pun iseng aja nanya, ini lu buat bisnis kayak gini awalnya gimana, operasionalnya kayak gimana, pemasarannya kayak gimana, gitu-gitu kan kita jadi secara nggak langsung sekalian rapat kita sekalian dapat ilmu kan, sekalian dapat relasi juga. Unos 5 tahun atau 10 tahun lagi kita bisa kerja sama dia atau ada yang bisa menguntungkan satu sama lain, kita nggak tahu. Intinya relasi itu emang penting banget. Penting banget. Sampai kapanpun emang relasi itu penting banget sih. Iya. Betul. Paling penting itu. Iya. Oke, keren. Sesuai nggak sama maksudnya kayak ketika kakak masuk koordinator HC, kira-kira sesuai nggak sama kakak emang maunya itu koordinator HC gitu? Atau sebenarnya kakak mau yang lain tapi ternyata dapatnya HC gitu, koordinator? Intinya karena jurusan yang saya ambil itu kan bisnis manajemen, ya kan? Di dalam bisnis, menurut saya yang paling penting itu adalah manusia. Makanya saya ngambilnya di human capital. Yang kalau misalkan saya tanya ke core saya yang dulu, ya nggak ada bedanya sama HRD. Dan memang benar sih, dulu pas saya jadi aktivis memang nggak ada bedanya. Kita bikin peraturan dan mengawasi aktivis. Jadi ya dari saya ngambil core HC, saya bisa lebih tahu how to manage people, dan gimana caranya mungkin nanti bisa jadi pengalaman. Karena bisa aja nanti saya misal kerja bisa juga jadi manajer HRD atau misalnya di bagian HRD. Walaupun kefokusan saya di marketing sih sekarang. Tapi tetap 2 itu bisa jadi nilai plus saya nanti bagian marketing ataupun di bagian HRD itu. Tetap aja sejalan sih. Iya, berarti sesuai lah ya. Sesuai. Tepuk tangan dulu dong buat ini yang terakhir. Siapa nih? Bianca, boleh? Ayo. Sikat Bianca. Anas review Bianca. Anas review. Sebelumnya kan waktu zaman SMA tuh aku bener-bener kayak sama sekali nggak aktif kan di SMA karena aku ngelihat OSIS-nya juga gitu-gitu aja yang bener-bener nggak jalan sama sekali. Jadi aku pikir buat apa aku join OSIS juga kan karena nggak jalan. Jadi aku sama SMA tuh cuman kayak ikut kegiatan tuh paling lomba-lomba doang. Nah, terus pas sudah masuk kuliah nih, selama kuliah kan kayak pengen ada kegiatan juga kan. Terus sempat dikasih tahu juga sama mama, dibilangin, kamu kalau misalnya udah kuliah tuh, kalau bisa jangan kuliah langsung pulang, cari kegiatan, ikutan organisasi. Tapi iya, jangan kupu-kupu, ikut organisasi juga yang bermanfaat kan. Nah, terus pas sudah mulai join BIPRE, banyak ketemu waktu awal masuk juga pas masih jadi member, belum kepikiran daftar jadi aktivis.
juga udah benar-benar dapat banyak teman-teman baru dari Bipre yang satu UKM. Jadi kerasa banget manfaatnya dari sebelum jadi aktivis. Nah udah gitu pas daftar aktivis tuh aku mikirnya awalnya kayak aku harus ada kegiatan juga buat ngisi waktu kan. Kalau misalnya jadi aktivis kan manfaatnya juga banyak buat aku, dapat pengalaman baru juga, dapat teman-teman baru, bisa belajar dari banyak orang kan, kita bisa banyak nanya juga ke teman-teman yang udah lebih banyak pengalamannya daripada kita. Betul. Iya benar banget. Jadi Bianca emang keren banget sih. Bianca keren banget, dia tuh paling aktif di Entre loh. Wow, ternyata. Mantap. Harus aktif dong. Ini kayaknya calon-calon ketua umum nih. Kemarin. Iya nih. Diam-diam menghanyutkan ya Bianca. Bianca. Ya. Pertama kali expo itu langsung milih Bipreneur atau masih nyari-nyari dulu, lihat-lihat dulu? Keliling dulu awalnya. Oh, awalnya milih dulu ya? Keliling dulu, milih-milih. Karena aku kalau misalkan mau daftar sesuatu, benar-benar harus yang teliti banget. Aku harus lihat dulu ini bakalan bisa ngebantu aku atau enggak. Karena aku beberapa kali waktu zaman SMA sih sempet kayak salah masuk jurusan juga segala macam. Jadi kayak nggak mau salah milih lagi. Gila, Bianca. Udah aku, jadi benar-benar setiap stand yang aku datengin tuh aku nanya dulu ke kakaknya. Kayaknya kakaknya juga kayak pada kesel gitu sih sama aku, kayak karena aku berapa kali bolak-balik kan. Jadi aku benar-benar nanya, kan yang lain tuh cuman kayak, yang lain tuh temen-temen aku, daftar ini yuk, si ini daftar ini. Tapi aku kayak nggak mau kayak gitu kan, nggak mau, ntar aku daftar, tahu-tahu salah ini nggak bisa keluar lagi kan, gimana ya. Pas aku nanya-nanya. Salah langkah lah ya istilahnya ya, makanya harus. Iya. Bianca inget gak nanya sama siapa? Bianca inget gak kakaknya siapa yang ditanyain? Hati-hati. Nanti aku tanya kakaknya, dia kesel gak sama kamu? Semoga aja gak kesel ya. Terus udah gitu, aku nanya-nanya. Terus aku sempet dari Bipre aku udah nanya nih. Aku mikir-mikir dulu kan, aduh masuk gak ya? Terus aku nyari stand lain juga. Tapi pas udah berapa lama mikir, tapi bagus juga sih masuk Bipre, kayak banyak bakalan. Aku mikirnya tuh awalnya bukan kayak aku pengen ngebangun bisnis dari awal, karena aku juga mikirnya sama kayak Kak Zaza, nggak mungkin kan kita kayak masuk UKM langsung kita bikin bisnis, pasti banyak banget kegiatan lainnya. Jadi aku mikirnya buat aku belajar aja, buat pengalaman, karena sayang juga kan kalau misalkan kita selama kuliah kerjanya cuma belajar pulang, tapi nggak ada kegiatan, nggak ada temen. Makanya aku kayak ngambil aja Bipre waktu itu karena sesuai dengan tujuan aku juga, jadi aku daftarnya Bipre. Gila, aku suka kayak kamu. Tapi ini aku mau cerita sebentar ya. Sebelum aku kan waktu kan itu daftar 2 UKM kan, kayak join 2 UKM. Lalu aku daftar basket sama Bipre. Nah, waktu itu basket kan sempat buka aktivis juga. Sebelum aku daftar jadi aktivis Bipre tuh aku sempat kayak mikir-mikir 2 kali, aduh aku jadi aktivis Bipre atau jadi aktivis basket ya. Tapi aku mikirnya kan basket aku nggak terlalu jago juga, kayak aku nggak terlalu paham tentang basket. Jadi aku milihnya jadi aktivis Bipre aja karena peluangnya juga lebih besar kan buat belajar yang lain lagi yang berhubungan sama jurusan aku juga. Bianca, aku juga basket loh. Oh ya? Sud. Iya. Tapi masih basket, Kak. Mungkin emang ketua umum itu gara-gara berawal corona enggak? Apa? Apa, Chris? Dari basket. Enggak. Aku masuk basket tuh baru tahun lalu. Jadi udah setahun jadi masuk kuliah, terus tahun depannya lagi baru daftar. Jadi bareng maba daftarnya. Buat cari keringat aja sih. Soalnya ya gitu, nggak pernah olahraga kan gara-gara kuliah. Iya, masuk basket deh. Aku aja pas baru masuk basket bener-bener kayak nggak bisa. Emang udah jodoh. Bianca, chat aja Bianca. Siapa yang mimpin? Siap, Kak. Kat di ketua umum. Mau nggak jadi ketua umum, Bianca? Aduh, boleh deh. Betul kan? Ya. Gue udah mau dilengserin. Tenang loh. Perjuangannya masih panjang loh, dari aktivis masih panjang. Kan kemarin waktu rapat yang kemarin tuh siapa yang ngomong ya? Kalau mau jadi pengurus tuh harus nggak ada yang instan. Siapa yang ngomong ya kemarin?
harusnya kelas sih 1 nggak deh. jauh-jauh dari aku ya. Iya. Iya. kayak Iya. yang begitu ngomongnya biasanya kan begitu. Cie, Christian Oke, yang dengerin. ketiga. Ayo, Oke. please, boleh. Ayo lanjut. Lanjut. Nah, ini juga nih banyak banget nih yang nanya ini pastinya. Pasti para penonton juga penasaran tentang manajemen waktu. Tentang organisasi pasti nggak jauh-jauh sih sama manajemen waktu. Nah, gimana sih kakak-kakak di sini cara memanage waktunya, apalagi kadang bentrok sama kelas, terus sama kegiatan lainnya pasti selalu bentrok, dan kadang pasti ada pikiran kelas atau rapat ya, apalagi kalau absennya udah dikit tuh. Kayak gimana sih Kak caranya? Kak Ziva dulu. Oke, Kak Yang Ziva dulu. ngecek nih, yang ngurusin absen nih. Nah iya bener banget. Prioritasnya gimana tuh kira-kira bagusnya? Kalau dari dulu masih sama sih metode yang pakai ya gampang, cuman pakai notes aja di HP. Jadi di notes HP saya itu ada jadwal harian, bulanan, dan tahunan. Nah, di situ udah terlihat jelas lah besok saya ngapain, bulan depan saya bakal ngapain, dan tahun ini saya mau ngapain gitu. Nah, di situ kayak misal contoh kayak kemarin yang sebelum corona itu kan padat banget. Ada rapat, ada kerja kelompok, ada kelas juga. Nah, itu semua udah dicatat di jadwal harian gitu. Misal paginya kelas, baru bisa rapat siang, ya udah netapin rapat HC-nya siang. Tergantung anak juga sih. Terus nanti habis itu baru setelah rapat kerja kelompok kayak gitu. Itu time management-nya simple sih, cuman ditulis di notes aja. Terus kalau misalkan dari salah satu itu ada yang nggak bisa, ya balik lagi tentuin prioritas aja. Misal kalau misalkan ternyata lebih iniin kelas, ya udah kelas. Tapi kalau misalkan udah ini harus misal masih ada absen nih, ya udah nggak apa-apa, pakai dulu satu lah buat rapat daripada nggak ikut rapat, soalnya penting kan gitu. Apalagi kayak kemarin waktu itu yang pas briefing LDK. Wah. Itu sebenarnya ada jadwal tuh. Mantep. Nah, cuman setelah di-cut dulu, nggak biarin prioritas ini soalnya jadi pembuka kan sekalian yang mimpin ini juga gitu. Jadi sebenarnya simple aja kalau time management mah. Emang harus tahu prioritasnya juga sih, yang mana yang lebih. Betul. Benar banget. Lanjut, Bianca boleh Bi, sebagai aktivis yang baru nih. Udah absen sekali nih. Udah absen sekali nih. Masih. Aku kan karena masih baru, jadi belum sebanyak kakak-kakak yang lain kan pengalamannya. Jadi belum ada kendala sama masalah waktu, karena beberapa kali ada sebelum masa corona juga, waktu itu pas masa daftar mau jadi aktivis dan lainnya juga kebetulan belum ada bentrok sama kelas, jadi belum terlalu banyak yang bisa di-share. Ya, gitu. Sama sih, saya juga. Iya. Kita baru masuk. Kan sama-sama belum ada pertemuan. Iya sih, kan kalian juga pas lagi LDK terus tiba-tiba corona kan. Ya jadi nggak gitu berasa. Terus juga kayaknya wawancara Bianca juga telat ya, Bia? Kamu ya? Enggak, kalau aku tuh waktu itu wawancara yang pertama tuh pas aku mau daftar aktivis di bentrok yang sesi pertama tuh aku bentrok kan, waktu itu aku ikut Rektor Cup, makanya aku nggak bisa wawancara. Nah pas dibuka lagi yang sesi baru buat daftar aktivis, nah aku tuh langsung daftar. Oh gitu. Yang wawancara siapa, Bi? Kak Septi sama Kak Olin. Wah itu udah partner banget. Partner banget itu berdua. Udah sepaket. Kalau lu, Kis, gimana? Manajemen waktu menurut lo? Menurut gua? Jawab. Lah gue juga sama kayak Bianca. Nah, ini udah banyak banget. Baru. Masih newbie. Anjay. Parah banget. Okay. Lanjut.
Lanjut. Kak Sasa. Lanjut. Oke. Pertanyaan khusus untuk Kak Sasa ya. Apalagi yang paling sibuk nih, ketua umum paling sibuk. Jam terbangnya udah banyak banget loh Kak Sasa. Iya. Kayak jam apa? Terbang. Sama tahu kayak Kak Ziva kan kita sama-sama kan. Kita bersama, nggak ada yang atas, nggak ada yang bawah. Kalau sibuk sama-sama sibuk. Karena kalau misalnya aku lagi sibuk pasti juga pengurus-pengurus yang lain juga pasti ngebantuin aku. Jadi ketika aku sibuk, mereka juga pasti sibuk. Secara nggak langsung sih gitu. Apalagi Kak Ziva, ya kan? Enggak sih, bukan Mantep tuh, Kak Zaza. Ziva. Ngurus Biprek luar negeri dia. Aminin aja gue. Back to topic. Ayo. Balik lagi ya. Ini banyak yang nanyain juga nih. Susah nggak sih buat jadi ketua umum? Untuk Kak Sasa, susah nggak sih? Untuk jadi ketua umum tuh susah nggak? Dibilang susah sih pasti ada suka sama dukanya. Nah, dukanya itu pasti bagian sulit. Cuman pasti dia nanya kayak kira-kira beban nggak sih? Kalau dibilang beban tuh enggak, aku enjoy. Even aku bilang itu lagi sulit apa enggak, sulit ataupun lagi seneng, itu tuh aku enjoy semua. Even misalnya aku lagi ngoceh-ngoceh segala macem, itu aku sebenarnya enjoy gitu loh. Cuman emang butuh tempat untuk ngoceh-ngoceh aja. Oh, enjoy Terus, ngedumel ya? Iya. Kan tiap orang beda-beda kan. Aku ngelepasnya tuh ngedumel, ya nggak, Kak Ziva? Iya. Sama Iya. ke pengurusnya juga ngedumel kok nggak aktif doang. Iya. Terus kalau lebih spesifik lagi, susah atau enggaknya, susahnya itu adalah aku sebagai ketua umum itu harus mengerti setiap pengurus dan selalu berusaha untuk mengerti setiap pengurus dan aktivis di bawah aku. Which is itu banyak banget orangnya. Dari pengurus aja itu udah sekitar hampir 40. Ditambah aktivis itu 100 lebih. Aku benar-benar harus kenalin satu-satu gimana cara ngomong sama mereka. Kira-kira mereka tuh kalau diginiin tuh bisa nggak sih? Kan kadang kan setiap orang tuh nggak bisa gitu loh diperlakuin yang sama yang lainnya. Iya. Itu bagian tersulit untuk mengerti semua pengurus dan aktivis. Karena kalau misalnya ketuanya aja nggak ngerti pengurus-pengurusnya yang bakalan ngebantuin, itu nanti susah untuk jalan. Karena nanti pasti pengurusnya juga nggak bakal ngerti dan nggak bakalan ikhlas untuk ngebantuin. Pasti ngerasanya kayak, lu kerjanya nyuruh-nyuruh doang. Gitu loh. Tapi beda ceritanya kalau misalnya aku udah mendekatkan diri sama mereka, udah kenal satu sama lain, lebih private gitu, mereka ngebantu aku pasti dengan senang hati. Kalau aku ngerasa kayak gitu. Dan aku juga nggak ngerasa bikin dosa gitu loh, kayak aku malah nyusahin orang. Kan enggak kayak gitu. Coba bagian tersulitnya itu. Sama ketika ambil keputusan itu tantangan terbesar. Karena apalagi kemarin, kalau misalnya kalian mau tahu, LDK aktivis itu prosesnya susah banget. Apalagi kalau kalian mau tahu, aku nggak tahu sih boleh kasih tahu apa enggak, tapi khusus di sini, karena ini podcast pertama, jadi aku kasih tahu aja ya. Spesial banget nih. Iya, special edition. Special. Limited. Ya, limited. Jadi begini, kita itu kalau ngerancang event itu tuh udah jauh-jauh hari dari hari berbulan-bulan sebelum. Udah dirancang segala macam, rundown udah jadi, udah di-approve bla 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 segala macam. Udah seneng nih. Kita udah bisa keluar kota, udah bisa ketemu kalian face to face, rame-rame kan, bisa main segala macam, nginep. Tahu-tahu itu di hari aku pelantikan tuh. Di hari aku pelantikan bulan Maret. Sorenya, itu udah masuk corona tuh, udah masuk pandemi. Sorenya, dikabarin kalau harus diganti ke online. Bener-bener H-1 kita pergi ya, apa-apa gitu. Pokoknya itu H-1 aja. Bener-bener udah, pengurus tuh udah pada seneng, udah kayak lega segala macam. Kayak akhirnya udah mau selesai gitu loh, udah bisa tinggal jalan. Terus tiba-tiba bener-bener udah selesai jadi, aku baru selesai dilantik hari itu, sorenya menjelang malam tuh dikabarin kalau sama sekali nggak boleh keluar kota. Makanya kita kabarin kalian juga mendadak kan. Iya.
Wah, itu pengurus itu langsung stres semua karena berasa kayak usahanya mereka tuh sia-sia gitu loh selama berbulan-bulan. Kayak udah rapat dari yang Bekasi ke Alsut, dari Kemanggisan ke Alsut, terus dari Bekasi Alsut ke Kemanggisan. Pokoknya kan kita rotasi kan kalau rapat. Pokoknya berasa semua tuh jadi keluar kayak, gila, gue udah keluarin segitu banyak effort, tiba-tiba sia-sia, terus digantinya ke online, atau enggak yang LDK kampus kemarin kan. Itu aja kita nego, boleh nggak LDK kampus? Itu kita nego, kalau nggak kalian online juga tuh. Kalian online atau ini? Kampus, online. LDK kampus. Bilkis sama Christian? Kampus, LDK kampus di Kemanggisan. Bilkis apa? Sama. Kampus. Sama, satu kelompok. Nah ya itu ya. tuh nego sebenarnya. Soalnya kan, apa namanya, nggak boleh kayak di tempat tertutup ngumpul kan sebenarnya nggak boleh. Cuman kita nego sama CC, akhirnya dibolehin. Itu udah hari H diputusin. Langsung ubah semua rundown. Wah, itu paling gila sih. Baru Bisa kayak kita baru bayangin. naik jabatan. Padahal Kita sama baru aja, naik pasti ke jabatan. Jakarta keluar kota juga. Iya. Iya, Kita Apalagi- baru naik, maksudnya kita baru naik jabatan, itu program kerja pertama udah dapet cobaan yang lumayan besar gitu loh. Itu kan juga keputusan juga di aku kan, kayak aku maunya berjalannya gimana, rundownnya mau diubah kemana. Itu juga termasuk yang berat kalau mau dibilang jadi ketua umum. Karena mereka juga pasti bergantung di aku. Kalau misalnya aku ngomong apa-apa, mereka nggak bisa gerak. Nggak mungkin kan mereka bergerak sendiri tanpa persetujuan dari ketua umum. Iya, benar-benar. Gitu, karena sistemnya emang kayak gitu. Keren Gitu banget. aja sih sebenarnya. Dan nahan resiko ya kayak. Iya. Mantep banget dah perjalanan. Kok kamu yang Kalau kita dengar ceritanya aja udah ngep ya gimana kita jadi ketuanya. Bener, gimana jalannya? Bianca nggak jadi langsung nggak jadi ya. Bianca langsung mikir-mikir nih. Iya. Udah kayak ini, apa namanya, udah kayak, aduh, gue tadinya pengen tuh, tapi setelah denger ceritanya, kan keluh kesahnya, aduh, kayaknya gue Kayaknya gak kuat. susah. Iya. Iya, bener banget. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi, Bianca, untuk tidak bergeser. Christian ya, awas ya sampai dia nggak jadi daftar. Boleh, kira-kira nih, kita rehat dulu sejenak, kira-kira proker apa nih Kak yang bakal dicanangkan ke depan supaya orang-orang tahu nih sebenarnya Bipre nih banyak nih yang pengen dilakuin, apalagi sebenarnya karena ketahan pandemi aja, tapi sebenarnya setelah ini tuh kita mau ada gebrakan apa sih Kak? Boleh dijelasin tolong. Oke. Sebenarnya proker itu totalnya ada 10. Termasuk yang paling aku sebutin yang barunya aja ya. Itu IST udah lama sih, cuman dia masuk program besar. IST itu International Study Tour. Kita mau ke luar negeri dengan apa ya, sistem yang berbeda dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu tuh kayak cuman jalan-jalan doang, jadi bukan kayak study tour sebenarnya. Kalau aku dengernya sih gitu, aku nggak pergi sendiri sih. Terus yang kedua, yang paling besar itu adalah Raw Festival, kalau kalian ingat. Itu kita mau bikin bazar yang berlokasi di dalam mall. Itu sebenarnya benar-benar goals aku jadi ketua tahun ini untuk mewujudkan proker itu. Karena tujuan aku yang pertama adalah memfasilitasi kalian yang pengen terjun ke bisnis. Iya. Gitu, jadi aku pengen pengen banget kalian tuh ngerasain kayak, oh masuk Bipre tuh emang ada benefitnya gitu loh, yang bisa kalian rasakan, yang bisa dilihat dengan mata. Gitu. Terus yang ketiga itu adalah ada business simulation, itu adalah lomba, tapi kalian juga bisa berbisnis di situ. Kalian berbisnis, jadi kayak bazar gitu, tapi bazar kecil, itu dilombakan setiap stand. Itu kan belum pernah di tahun-tahun sebelumnya, jadi itu masuk baru. Terus yang kedua adalah kompetisi debat. Kompetisi debat kita lebih mau upgrade tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena kita baru. Terus yang selanjutnya itu ada pitching competition, itu di Bekasi kan, di region kalian. Iya. Itu juga baru. Itu ada masukan dari senior aku sebelumnya untuk mengadakan pitching competition.
karena dia melihat potensi di Bekasi bisa ngadain pitching competition. Terus sisanya sih lebih ke program wajib kayak WP, LDK aktivis, LDK pengurus gitu-gitu sih. Yang paling utamanya yaitu tadi IST sama IST sama Pro Festival. Kenapa? Ya tadi bisa sama ya kok. Aku izin ambil casun ya, soalnya udah mau habis baterainya. Iya Kak, silahkan. Gak apa-apa. Sebentar ya. Rehat dulu, minum nggak apa-apa. Gimana? Silakan Kak, boleh. Nah, selamat nih. Kira-kira mau jadi apa kan Kak setelah ini? Kan kemarin ada ini nih, aktivis ada pendaftaran jadi pengurus, koordinator, terus sama... Iya, Bi, lu mau apa, Bi? Lagi apa? Nah, untuk jadi pengurus gitu aku masih belum kepikiran sih. Awalnya kan karena... Kemarin daftar dong. Kenapa? Kemarin belum daftar dong. Enggak, belum daftar. Kemarin karena kan ada. Takutnya... Kenapa? Takutnya? Oh, iya takutnya kayak karena sekarang lagi banyak banget tugas gitu kan. Kayak bener-bener hektik banget. Terus dari gitu, proyeknya di semester ini banyak banget juga kan. Kalian gitu juga nggak sih? Excel sih. Dari gitu, proyeknya di semester ini banyak banget juga kan. Kalian gitu juga nggak sih? Excel sih. Video project. Iya, Excel kan. Sama... Biasanya kan tiap pertemuan, ya. Kalau sekarang tiap pertemuan ada tugas. Iya, benar. Iya, benar. Jadi kalau aku dulu mikirnya pertemuan nggak ada tugas. Face to face. Tapi nggak seberat itu kok kalau jadi pengurus mah. Sampai nggak bisa ngerjain tugas, enggak. Nggak seberat itu kalau jadi pengurus. Nggak seberat jadi ketua umum kok, Bianca. Tenang. Tenang. Boleh dicoba dulu. Berarti kemarin nggak daftar dong? Enggak ya? Iya, kemarin soalnya pas waktu itu masih kayak belum kepikiran mungkin gitu. Nanti bakal ada. Belum kepikiran pengen ngambil bagian apa. Kok nggak nanya Kenapa nggak nanya ke kakak-kakaknya? Kenapa nggak nanya ke kakak-kakaknya? Kalau misalkan jadi pengurus kira-kira berat nggak sih atau kayak gimana nggak sih gitu loh. Jadi supaya nggak ada orang kan. Iya, ada Kor HC di sini nih. Bisa nanya sekarang juga, Bi. Soalnya kan tadi kalau dilihat potensinya mungkin kamu salah satu orang yang mungkin bisa nanti ke depannya jadi yang lebih baik. Tentunya kan balik lagi ke masing-masing ya, pribadi lepas pribadi, tapi mungkin ada satu potensi di dalam diri Bianca yang memang nantinya mungkin bisa menjadi penting buat Bipreneur di ke depan hari. Jadi kayaknya kalau misalkan ngelewatin pendaftaran kemarin sayang banget tuh. Mungkin ke depannya nanti bakal ada pendaftaran lagi nggak tahu deh. Coba tanya Kak Sasa deh. Kak Sasa? Belum balik Kak Sasanya. LDKP ya? Oh, udah balik. Iya. Udah muncul. Ada lagi nggak? Masa yang mau jadi ketua umum belum milih jadi apa-apa, Kak? Pengurus belum. Pokor belum. Gimana mau nyanyi? Ketawain. Itu Mas. Belum ada ya kayak? Aku tanya sama DPI. Kalau buat jadi ketua umum sih masih bisa buka. Tapi kalau untuk jadi pengurus aku kayaknya sih kemungkinan enggak. Soalnya udah melebihi kuotanya, udah banyak banget soalnya. Ya, sayang banget. Nggak apa-apa, Bianca hubungi saya aja orang dalam. Untung aku udah gercep. Mungkin ada jalur pribadi kali. Tolong aja dulu. Bang ngomong langsung ada ketua umumnya. Potensinya udah kelihatan. Bipreneur juga, basket juga kan sama kayak yang sekarang. Jadi kayak apalagi ayo jangan lama-lama. Iya, fisik iya. Ya nggak? Iya. Ini kalian ngeledekin Bianca mulu karena sini daftar Daftar dong. Daftar dong. Jadi staff doang. Staff apa, Bilkis? Si Bilkis tuh gercep banget Kak orangnya.
Baru buka dia belum tahu apaan yang harus didaftar, langsung daftar aja dulu. PPC satu lu udah daftar belum? Gitu Bilkis. Dia apaan? Nggak ada. Tapi bagus lah ngajak temen-temennya membawa ini kebaikan daripada temen-temennya nggak jelas, kan mending diajakin daftar buat di pengurus. Benar banget. Betul. Nah, sekarang masuk ke sesi terakhir nih sebelum kita selesai podcastnya. Ya. Langsung nih Ya, pertanyaan jadi terakhir, guys. Jangan sedih. Jangan sedih. Karena Jangan ini kangen. podcast yang pertama. Ini adalah podcast yang pertama kalinya Bipreneur Podcast lakukan. Mungkin bakal nanti ada kesalahan dan lain sebagainya, nggak apa-apa lah ya. Tapi nanti yang kedua kita bakal bikin gebrakan baru. Pasti semuanya bakal tungguin juga kok. Nah, balik lagi ke intinya adalah ini pertanyaan untuk semuanya ya. Kira-kira apa namanya? Apa sih saran dan pesan? Saran dan pesan. Saran dan kritik. Pesan. Oh, saran aja deh. Saran. Kesan dan pesan. Christian. Ya udahlah. Kesan dan pesan dong. Pokoknya tuh pesannya itu untuk anak-anak yang nggak tahu apa itu Bipreneur, nanti dijelasin dari perspektif kalian masing-masing, dari perspektif ketua umum, perspektif aktivis, sama perspektif Korace, jelasin pesannya untuk anak-anak yang ingin masuk Bipre atau orang-orang yang nggak tahu apa itu Bipre, sama kesannya setelah mengikuti Bipre dijelasin juga ke kita semua. Itu aja. Ayo, boleh dari siapa aja terserah yang mau duluan. Mau Bianca duluan? Bianca dulu deh, boleh. Boleh deh. Kalau misalkan dari aku ya, karena pas aku baru daftar masuk kayak BINUS juga nggak ngerti apa-apa kan. Mungkin buat teman-teman yang nonton, yang mungkin masih mencari pengen masuk universitas apa, atau yang udah masuk BINUS, terus bingung nantinya pengen ikut UKM apa, aku saranin sih buat kalian ngeliat dulu UKM-nya tuh kayak gimana, cocok atau enggak sama kalian. Tapi kalau misalkan daftar Bipre, kata aku sih nggak ada ruginya ya, karena mau kamu ada interest di bidang bisnis atau enggak, kan kita di sini sama-sama belajar ya. Kalau misalkan kita dari awal juga nggak ngerti apa-apa, kita bisa nanya-nanya ke kakak-kakaknya, karena kakak-kakaknya juga yang kayak welcome juga kan sama kita, nggak ngerasa kayak kita cutting loh, kalian harus hormat sama kita, enggak kan, karena kakaknya juga yang mengayomi gitu loh sama kita, jadi kitanya ngerasa nyaman kan. Selain kita bisa dapat banyak relasi sama teman-teman, terus juga kita bakalan dapat banyak banget pengalaman, kayak walaupun kita jadi member sekalipun, kita juga bisa punya member card yang bisa dapat diskon kayak gitu-gitu kan. Jadi walaupun kita nggak jadi aktivis, kita juga dapat kayak benefit gitu loh kalau misalnya kita daftar BINUS, dapat daftar Bipre. Kalau dari aku sih gitu. Tapi emang nggak ada kata senioritas di sini, guys. Nggak ada sama sekali. Ada dong. Bener-bener humble banget nih kayak gini nih, humble, enjoy. Kasih pasal. Mungkin nggak ada di organisasi kampusnya pun nggak ada ya. Iya, kampusnya juga. Mungkin nggak ada di organisasi lain yang umumnya bisa sesantai ini ya. Iya, benar banget. Lanjut yang kedua, siapa mau? Kak Zipa silakan. Kak Zipa deh boleh. Oke, ini apa sih pesannya untuk pesan? Saran dan pesan. Pesannya untuk anak-anak yang nanti mau masuk di BINUS kah atau mau masuk di Bipreneur gitu. Pesannya saya perluas lagi untuk aktivis juga nih. Untuk aktivis dan orang-orang yang baru masuk BINUS. Intinya ya banyak bertanya lah. Entah itu sama teman atau misalkan sama cutting atau bahkan ya sama tim atau sama pengurus-pengurus, itu banyak tanya deh. Jadi biar bisa lebih tahu, biar bisa ngambil keputusan yang tepat juga. Kan kita nggak tahu, misal kamu takut duluan, ternyata kalau misalkan kamu masuk itu benefitnya lebih banyak, gimana? Kan kita nggak tahu. Intinya ya banyak bertanya lah. Itu tipsnya. Iya, benar banget. Benar sekali. Orang introvert gimana ya? Bisa nggak sih masuk Bipre?
Bisa loh. Bisa lah. Bisa dong. Bisa. Banyak orang introvert di pengurus. Saya Ya, introvert. mungkin banyak yang Saya introvert juga saya. Kalau Kak Diva saya nggak percaya sih. orang mau Kak masuk Diva di pre tapi karena dia ngerasa ini mungkin ya dia ngerasa dia introvert atau dia nggak bisa banyak aktif ke orang-orang tapi dia pengen aktif gitu loh. Apakah Bipreneur juga bisa membuka pintu selebar-lebarnya untuk orang yang seperti itu? Pasti bisa lah ya tentunya. Kalau Justru menurut aku sih kayaknya bisa deh. Soalnya kita Bisa. juga kan kayak waktu kita belum daftar di aktivisnya, teman-teman yang sesama Bipre udah kayak banyak yang welcome. Jadi orang yang diem pun pasti jadi diajak ngobrol gitu kan. Banyak banget teman-teman kita yang kayak gitu. Benar. Jadi Emang itu pasti bakalan jalanin aja. Jadi buat kalian yang merasa dirinya introvert, jadi jangan takut untuk masuk Bipreneur, karena di Bipreneur itu nggak gigit, kita sama kayak orang pada umumnya. Jadi kita bakal bimbing semuanya untuk jadi yang lebih baik, tentunya jadi visi misinya Bipreneur itu sendiri. Boleh langsung lanjut ke yang terakhir nih. Oke. Jadi, pesan sama saran aku adalah, ini sebenarnya buat universal. Yang pertama adalah, kenali diri kalian dulu. Jadi, lagi-lagi bahas soal mindset kalian itu jangan kuliah itu waktunya kalian keluar lepas dari orang tua untuk bermain. Itu boleh, cuman akan sangat disayangkan kalau 100% mindset kalian tuh kayak gitu. Karena justru kalau kalian kuliah itu adalah saat-saatnya di mana opportunity itu banyak banget datang. Saran aku yang kedua adalah berhubungan sama opportunity, ambillah semua opportunity yang kalian bisa lihat. Sekecil apapun opportunity di depan kalian tuh diambil, jangan dilewatkan. Terus yang ketiga adalah keluarlah dari comfort zone kalian. Karena rata-rata kebanyakan nih, teman-teman yang nggak lanjut untuk jadi aktivisnya di Bipre, itu tuh memilih untuk bermain dulu. Mereka ngerasa kayak, kalau masuk UKM nanti bakal sibuk, rapat ini, itu, segala macem. Padahal pada kenyataannya kan kita rapat juga paling sebulan sekali. Terus dari beberapa bulan kemarin juga baru rapat kemarin kan? Itu juga nyita waktu kalian juga nggak banyak. Kita kan ambil waktu kalian kan nyesuaiin. Kita nggak bikin kalian bentrok sama jadwal. Kalaupun kalian bentrok sama jadwal, kita mengizinkan kalian untuk izin ke koor masing-masing kan. Iya benar. Jadi tuh kita juga pengertian sama aktivis dan pengurus. Terus balik lagi tadi ke poin yang kedua, di mana aku minta kalian untuk mengambil opportunity sekecil apapun. Karena apa? Kesempatan yang kecil itu kalian nggak akan bisa tahu dan kalian nggak akan bisa prediksi itu akan menjadi besar ke depannya. Bahkan nggak menutup kemungkinan juga, misalnya aku sekarang jadi ketua umum, nggak menutup kemungkinan juga ini bakalan impact-nya nggak lebih besar dibanding opportunity yang kecil yang aku ambil. Nangkep nggak? Iya, nangkep. Jadi gitu. Yang paling penting, yang pertama tadi, kenali diri kalian, kenali potensi kalian ada di mana. Karena kalau kalian sendiri aja nggak tahu potensi kalian di mana, akan susah ke depannya. Kayak tadi aku bilang yang tentang soal mendarah daging gitu. Aku masuk kuliah udah mulai bisa mengenali diri sendiri, karena kalau aku potensinya di mana. Makanya akhirnya aku memilih jalan untuk jadi ketua umum. Karena aku udah tahu potensi aku di mana. Yang kayak tadi aku bilang, aku emang gak suka dan gak pernah bisa jadi followers, tapi sebisa mungkin untuk jadi leaders yang mengerti anggota-anggota aku. Itu yang aku belajar selama ini. Itu pesan-pesan aku untuk kalian. Jadi aku sebenarnya di sini gak memaksa kalian untuk ikut Bipre. Jadi sebenarnya universal. Kalian mau masuk kemanapun, yang penting kalian ambil kesempatan yang sekecil apapun. Karena itu kalian nggak bakal tahu itu bakal berguna atau enggak. Bener banget.
Betul. Dan Bipre Emang bisa jadi Kak salah Zaza ini emang kalian. pengertian banget. Ya, Saya pasti. tidur Tapi malamnya Kak, diomelin. Iya. tapi, Kazifa tapi Kak tuh ya, dia penasaran juga nih. belum tidur. Saya waktu Anak-anak itu Bipre tuh rata-rata tuh banyak jam tidurnya tuh kebalik semua. Jadi siang baru tidur, malamnya tuh ngalong semua tuh nge-spam tuh di grup. Baru pada baru Bipre tuh subuh-subuh, gila. Orang udah tidur dia baru bahas. Bener. Tapi Kak, pasti ada nih Kak yang kadang tuh masuk organisasi termasuk Bipre pasti mikirnya tuh takut nanti harus ngeluarin ide sesuatu kayak gitu. Dia takut ngeluarin ide tuh kayak gimana tuh Kak? Oke, itu yang tadi aku bilang, keluarlah dari comfort zone. Justru itu tuh harus dilatih. Berarti itu sama aja kayak orang introvert gak sih? Yang takut Ya, kayak sih. mengutarakan pendapat atau bahkan ngobrol gitu kan. Kalau menurut kejadian nyata ya, di angkatan aku sebagai pengurus, itu banyak banget orang-orang yang introvert, jadi pengurus jadi aktif. Kalau kalian tahu Kaderel, dia tuh introvertnya tuh parah banget dulu sebelum jadi pengurus. Kalau Kazifa juga sadar. saya Derel juga dari saya pendiam banget. Iya, bahkan dulu aku juga gak kenal Kazifa. Sampai udah pelantik, sampai udah kayak mau naik jadi pengurus tuh baru kenal sama Kazifa. Tapi yang Kak Septi kayak Sinta sama Kak Karen tuh tahu, cuma dia doang nih, si Kazifa doang nih, gak kelihatan. Itu tuh kalian bisa ubah dia mereka semua yang menurut kalian itu introvert atau nggak punya mindsetnya kayak takut untuk mengeluarkan pendapat, jadi berubah, jadi lebih ekspresif orangnya, jadi lebih inisiatif. Itu kalian bisa, contohnya apa? Itu kayak Kazifa, kayak Kaderel, kayak Karinaldi yang sekarang jadi sekretaris umum, Kaderel yang jadi koor HC Alam Sutra, Kazifa yang jadi koor HC Alam Bekasi, terus Kak Putri juga introvert tuh lumayan. Maksudnya bukan introvert ya, mungkin dia masih kayak pemalu gitu loh. Cuman gimana ya? Jujur aja dulu aku paling gak deket sama Region Kemanggisan. Cuman aku tahu gimana caranya, kayak masa ketua umum kayak gak deket sama region-region lainnya, nggak mungkin kan? Yeah. Jadi mau nggak mau ya balik lagi ke tadi, aku harus mempelajari satu-satu. Aku approach si Kak Putri. Itu PR juga berarti ya Kak? Iya, lumayan. Aku approach si Kak Putri, aku ajak ngobrol terus, aku kasih gini, pokoknya bajak ngobrol, banyak kayak mancing dia untuk kasih ide ke aku. Jadi bukan aku hanya nyuruh dia doang atau minta tolong, tapi aku juga minta pendapatnya dia. Jadi secara nggak langsung dia juga mikir kayak, oh iya ya, kayak misalnya gue masuk Bipre tuh tujuannya apa ya, yang gue dapat selama ini apa ya. Aku ngebantu dia untuk sadar kalau di Bipre itu tuh gak semacam menyita waktu, tapi ada manfaatnya juga untuk dia. Dan sedikit demi sedikit merubah masing-masing pribadi anak-anak pengurus di Bipre yang kalian lihat sekarang itu udah banyak berubah kalau yang aku lihat. Sebelumnya kalian tanya, mereka tuh gak sih mau lanjut Bipre? Iya, emang. Saya dulu bukan gak aktif sih. Saya dulu justru lebih banyak beraktivitasnya di region Bekasi doang. Untuk Kemanggisan, interaksi ke Kemanggisan, interaksi ke Alam Sutra itu saya bener-bener jarang. Makanya Kak Zaza mungkin gak kenal. Ketemunya paling di rapat gabungan, itu pun juga gak pernah ngobrol. Karena emang saya aktifnya di regional dulu. Terus akhirnya dari situ kan udah tahu tuh si Kazifa kan introvert orangnya, maksudnya kayak diem terus serius kan, gak kelihatan tuh kayak kapan bercanda kapan gak bercanda tuh gak kelihatan sekali. Kadang dia bilang bercanda, aku mikir dia lagi serius. Kayaknya orang Bekasi udah pada mulai tuh. Iya gak sih? Udah gak mikir iya gitu. bener Kak, bener. Bercandain si Kazifa, tujuannya apa? Jadi aku bisa mengenal Kazifa lebih jauh. Jadi kalau ngobrol tuh lebih enak, kalau minta tolong lebih gampang, dan dia juga bersedia untuk membantu. Iya gak? Iya betul. Lagi bercanda kok, nggak serius ini. Kan? Baru lihat loh Kak Ziva senyum baru kali ini. Iya, 10 hari ini sih sampai ketawanya begini. Biasa kayak Iya Enggak, emang bahkan keluarga besar saya juga jarang lihat senyum. Ih, berarti itu orangnya. Emang harus applause banget sih.
kita udah sampai ke penghujung podcast kali ini. Terima kasih juga nih buat semuanya yang udah pada mau hadir. Tamu-tamu spesial, yaitu Kak Sasa sebagai Ketua Umum yang dari region Alam Sutra. Lalu juga ada Kak Razifa, yaitu dari region Bekasi, koordinator HC. Betul. Lalu ada Bianca sebagai aktivis ya. Aktivis. Entre, iya, aktivis Ketua Umum. Parah. Yang akan jadi Ketua Umum Dian hari, ya kan? Doain aja. Aminin aja. Doain ya guys, doain. Jadi terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk yang udah nonton. Segala isi dan apa yang sudah kita perbincangkan kali ini, semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi dasar pemikiran kalian semua untuk berpikir kembali apakah Bipreneur layak menjadi UKM yang akan saya pilih nanti di BINUS atau seperti apa. Mungkin nanti kalian bisa berpikir lebih dalam lagi. Gua Christian dan rekan gua Bilkis. Mohon pamit dan undur diri. Terima kasih. Makasih. Dadah.